Selamat sore, Bapak Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Bapak Ibu narasumber dan peserta. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia webinar Biodiversity Talk 7 yang sudah mengundang saya sebagai salah satu narasumber pada webinar kali ini yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Laut Internasional. Saya sendiri, Dr. Yusminata Pilatu, saat ini bekerja sebagai peneliti ahli media pada Pusat Penelitian Laut dalam LIPI, Badan Riset Inovasi Nasional. Dan saya juga merupakan salah satu anggota dari Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, ALMI. Nah, ALMI sendiri merupakan wadah organisasi ilmuwan muda Indonesia di bawah Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan ALMI sudah mengeluarkan 2 buku sejauh ini. Yang pertama adalah Sains 45 yang berisi agenda ilmu pengetahuan Indonesia menyongsong 1 abad kemerdekaan. Dan buku yang kedua adalah Sains untuk Biodiversitas Indonesia yang sudah terbit pada tahun 2019. Dan kedua buku ini saya rekomendasikan untuk dibaca oleh Bapak Ibu guna menambah pengetahuan mengenai status terkini, baik mengenai sains di Indonesia dalam Sains 45, namun juga mengenai biodiversitas Indonesia. Kami pada tahun 2021 berjumlah 61 orang anggotanya. Dalam konteks global, sekarang saya masuk pada topik presentasi saya hari ini. Hati Indonesia sendiri masuk di dalam 35 titik panas biodiversitas yang dipublikasikan oleh Conservation International. Ada 2 hotspotnya, yaitu Sundaland dan Wallacea. Dan dari pemeringkatan, Indonesia sendiri berada pada posisi kedua setelah Brasil jika hanya memperhitungkan keanekaragaman hayati darat. Namun jika digabung dengan hayati laut, maka Indonesia arguably bisa menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi. Profil negara kita sendiri adalah negara kemaritiman dengan jumlah pulau lebih dari 18.000 yang banyak diantaranya tidak berpenghuni, dengan 75% wilayah adalah laut, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, yaitu lebih dari 90.000 km, dan dengan panjang merentang dari barat ke timur 5.100 km dan dari utara ke selatan 1.888 km. Dan ini berimplikasi pada tingginya keanekaragaman hayati laut Indonesia. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini, ada begitu banyak keanekaragaman hayati laut Indonesia yang sudah diketahui, Bapak Ibu. Ini masih akan bertambah lagi sehubungan dengan inventarisasi dan identifikasi yang masih terus dilakukan sampai sekarang. Namun sayangnya seperti yang disinyalir oleh Profesor Dwi Listio Rahayu, salah satu taksonom dari LIPI, yaitu bahwa Indonesia sendiri masih kekurangan tenaga taksonom untuk mengidentifikasi biota-biota laut yang ada di Indonesia. Banyak juga yang tidak kita atau belum kita ketahui, seperti misalnya jumlah spesies mikroorganisme laut, jadi termasuk virus, archaea, bakteri, lichens, dan mikroeukariota lainnya, terutama yang endemik di Indonesia. Jadi di sini ada saya tampilkan juga bakteri-bakteri yang sudah saya coba isolasi, dan kemudian yang di bagian bawah ada peneliti di kami juga yang memotret lichens yang ada di bebatuan pantai. Yang belum diketahui juga adalah jumlah spesies biota laut dalam endemik Indonesia. Di sini saya menunjukkan foto ini yang merupakan hasil kerjasama LIPI dan National University of Singapore yang melakukan ekspedisi SHADES pada tahun 2018, di mana mereka mengambil kurang lebih 2.000 spesimen dari laut dalam di Laut Jawa Selatan,
di selatan Jawa dan mereka menemukan paling kurang 10 ini yang sudah berhasil diidentifikasi dan dipublikasi dan masih berjalan pekerjaan identifikasi itu sampai sekarang. Yang masih belum juga diketahui adalah bagaimana keanekaragaman intra dan interspesifik dari biota laut yang ada di Indonesia. Dan yang kemudian bagaimana dengan keutuhan ekosistemnya. Apakah setelah di data seperti ini lalu mereka masih tetap ada atau mereka menghilang, mereka punah karena terjadinya eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Seperti misalnya lebih tangkapnya ikan-ikan ekonomis penting, kemudian juga terjadinya konversi banyak hutan bakau di seluruh Indonesia untuk menjadi lahan tambak, pengeringan untuk pembuatan jalan dan pelabuhan. Di samping itu, kehati laut Indonesia juga sangat terancam kelestariannya karena terjadinya deforestasi yang tidak terkendali di darat yang berimbas ke laut, dan yang kemudian terjadinya pencemaran laut. Jadi tekanan antropogenik yang bukan saja berbentuk sampah organik, sampah logam berat juga, tetapi juga termasuk dengan sampah-sampah plastik yang tentu saja pada akhirnya juga berujung pada penurunan kualitas hidup dari biota laut di Indonesia. Nah, kombinasi akibat eksploitasi yang tidak berkelanjutan ini dan perubahan iklim mengakibatkan kehilangan kehati laut atau biodiversity loss. Fishbase tahun 2019 memperkirakan akan terjadi kepunahan spesies lokal sebanyak 167 spesies di Indonesia. Selanjutnya, di sini saya kutip dari Jones et al. Yang mempublikasikan sebuah riset pemodelan mengenai dampak perubahan iklim pada biodiversitas laut global. Dan di sini mereka memperkirakan akan terjadi pergeseran distribusi biota, Bapak Ibu. Jadi dari daerah tropis menuju daerah subtropis, bahkan sampai ke daerah 4 musim. Padahal kehati laut itu berkontribusi besar dalam peningkatan daya saing bangsa. Kalau kita merunut dari jasa ekosistem yang dikemukakan oleh Morton dan Hill tahun 2014 dan yang kemudian diadaptasi juga oleh buku Sains Biodiversitas Indonesia tahun 2019, nilai tambah kehati laut sendiri itu sebenarnya ada dua, bisa terbagi dua. Yang pertama ekologis dan yang kedua ekonomis. Nah, ekologi sendiri bisa terbagi dua juga jasa ekosistemnya. Jadi jasa ekosistem regulasi dan habitat atau pendukung habitat. Sedangkan ekonomis adalah jasa ekosistem provisi, dan yang kedua kultural. Bagaimana dengan jasa ekosistem regulasi contohnya? Itu misalnya pengaturan gas dan udara, kemudian juga pengaturan iklim termasuk sekuestrasi karbon, dan juga produksi oksigen bagi semua organisme. Bapak Ibu, kita mungkin tahu bahwa pohon memproduksi oksigen, tetapi plankton yang ada di laut pun menyumbang sampai 50% dari oksigen yang kita hirup setiap harinya. Bayangkan saja Bapak Ibu, jika ekosistem laut terganggu sehingga jumlah plankton di laut berkurang, otomatis akan terjadi gangguan dalam pasokan oksigen yang kita hirup setiap hari. Nah, kemudian jasa ekosistem habitat atau pendukung habitat dari keanekaragaman hayati laut. Di dalamnya misalnya contohnya seperti untuk persemaian, kemudian juga untuk pemeliharaan keanekaragaman hayati. Jadi sebagai tempat habitat, tapi bukan cuma habitat, tempat untuk memijah dan juga tempat untuk berkembang biak. Jasa ekosistem provisi sebagai nilai tambah hati laut, yaitu mencakup pangan misalnya, bahan baku, sumber energi, pupuk, materi genetik, obat-obatan dan farmasi, kemudian model dan organisme uji coba. Kalau kultural, misalnya itu seperti pemandangan alam, rekreasi dan pariwisata, inspirasi seni, warisan budaya, penggunaan untuk tujuan religius, dan misalnya juga untuk sains, untuk riset, dan untuk pendidikan. Kehati laut ekonomis penting Indonesia yang bisa saya sampaikan di sini, misalnya Indonesia merupakan pemasok ikan laut dari perikanan tangkap ketiga terbesar di dunia. Jadi kita menyumbang sampai 8% dari produksi global dan ini menurut catatan FAO tahun 2020.
Di samping itu, untuk rumput laut secara global kita adalah pemasok utama, dan tahun 2018 itu kita pasok pada industri yang menggunakan rumput laut di dunia itu sebanyak 9,3 juta ton, dan ini catatan dari FAO tahun 2020. Kita juga merupakan daerah tujuan wisata bahari dan juga daerah tujuan untuk riset, terutama untuk kelautan dan perikanan. Secara normatif, upaya pengelolaan dan pelestarian KT Laut Indonesia sudah dilakukan oleh pemerintah melalui penetapan 76 area laut terlindungi atau marine protected areas seluas 13 juta, lebih dari 13 juta hektar, di mana sekitar 4,5 juta hektar diantaranya itu dikelola oleh Pemda setempat. Dan ini menurut catatan dari Center for Biological Diversity, Convention on Biological Diversity pada tahun 2020. Profesor Dasgupta sendiri menerbitkan satu review pada tahun ini mengenai the economics of biodiversity, dan di situ dia mengemukakan bahwa sungguh tidak cukup apa yang sudah kita lakukan selama ini terhadap alam. Kita telah gagal dalam mengelola dan melestarikan alam kita. Untuk itu banyak hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus membangun kesadaran bersama bahwa ekonomi adalah bagian dari alam dan tidak di luarnya. Ekonomi harus dijalankan dengan memperhitungkan alam sebagai salah satu asetnya. Yang kedua, ia mengatakan bahwa penting semua pihak itu dilibatkan untuk memastikan pemanfaatan kehati laut secara berkelanjutan. Untuk itu perlu ditanamkan pola pikir dan perilaku yang benar melalui transformasi dalam tata kelola pemerintahan dan pendidikan dengan mengintegrasikan alam sebagai salah satu aset utama dalam pengukuran kesuksesan ekonomi. Dan yang terakhir, itu semua dilakukan karena apa? Kita berhutang kepada generasi mendatang agar mereka juga dapat menikmati jasa ekosistem kehati laut secara berkelanjutan sebagai warisan kita yang hidup saat ini. Nah, saya ingin menutup presentasi saya hari ini dengan mengutip pepatah dari suku asli Amerika, Cree, yang mengatakan bahwa hanya ketika pohon terakhir tumbang, sungai terakhir tercemar, dan ikan terakhir telah ditangkap, baru kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Demikian presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu.